Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Harmini Zulkoindah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5F dengan NIM 123011135. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Inklusif yang dibimbing oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi dengan tema implementasi dan makna pendidikan inklusif di sekolah. Pembahasan ini mencakup beberapa bagian penting, yaitu pengertian pendidikan inklusif, sejarah perkembangan pendidikan inklusif, tujuan dan manfaatnya, prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah inklusif, model pembelajaran kolaboratif, serta peran guru reguler dan guru pendukung dalam pelaksanaannya. Baik, langsung saja, mari kita simak bersama pembahasannya. Baiklah, bagian pertama adalah pengertian pendidikan inklusif. Menurut angka 2025, pendidikan inklusif ini merujuk pada sistem pendidikan yang memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama. Jadi, pendidikan inklusif ini adalah sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Intinya, pendidikan inklusif ini menumbuhkan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Selanjutnya kita masuk ke sejarah singkat perkembangan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berakar dari gerakan pendidikan khusus yang muncul pada abad ke-20. Ketika anak-anak berkebutuhan khusus awalnya belajar di lembaga terpisah karena dianggap tidak mampu belajar bersama anak lain. Perubahan pandangan mulai terjadi pada tahun 1960-an setelah Presiden John Kennedy mengirim para ahli pendidikan khusus ke negara-negara Skandinavia untuk mempelajari konsep mainstreaming dan less restrictive environment yang menekankan pentingnya menempatkan anak berkebutuhan khusus di lingkungan yang tidak membatasi mereka. Pada tahun 1970-an, perhatian terhadap hak asasi manusia mendorong perubahan besar di dunia pendidikan. Di Inggris, laporan Warnock pada tahun 1978 menjadi tonggak penting yang merekomendasikan agar anak berkebutuhan khusus mendapat pendidikan di sekolah umum. Selanjutnya, Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien pada tahun 1990 menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Gerakan global ini diperkuat dengan Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 yang mendorong negara-negara di dunia untuk mengembangkan sistem pendidikan inklusif. Komitmen tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Konferensi Dunia di Dakar pada tahun 2000 yang menekankan pentingnya akses pendidikan bagi semua anak, terutama yang paling rentan. Di Indonesia, komitmen ini diwujudkan melalui Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dan Rekomendasi Bukit Tinggi pada tahun 2005 yang menjadi dasar pengembangan pendidikan inklusif secara nasional. Pemerintah kemudian menerbitkan Permendiknas nomor 24 tahun 2008 sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Hingga kini, pendidikan inklusif terus berkembang dan terbukti memberikan manfaat besar bagi semua peserta didik, tidak hanya bagi anak berkebutuhan khusus, tapi juga dalam membangun empati, kerjasama, dan kemampuan sosial seluruh siswa. Dari sejarahnya, pendidikan inklusif muncul dari gerakan kemanusiaan yang menolak diskriminasi dalam pendidikan, hingga akhirnya lewat berbagai konferensi dunia seperti Salamanca dan Dakar, lahir kesadaran bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan yang setara. Jadi, pendidikan inklusif adalah hasil perjuangan panjang menuju keadilan dalam pendidikan. Berikutnya, tujuan pendidikan inklusif. Menurut angka 2025, tujuan pendidikan inklusi di Indonesia diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional. Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman.
tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang kelima yaitu memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Tujuannya yaitu agar setiap anak bisa mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan tanpa diskriminasi, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menghargai perbedaan. Jadi, tujuan akhirnya adalah mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan terbuka bagi semua. Sekarang kita bahas manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik. Yang pertama yaitu sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus dan anak biasa untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain maupun lingkungan. Yang kedua yaitu anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketiga yaitu anak mengenal dan menghargai perbedaan sehingga mengetahui keterbatasan dan kelebihan diri dan tidak meremehkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan sosial, yaitu anak-anak mempunyai rasa simpati dan empati, suka menolong. Anak-anak terbiasa berbagi dan bermain bersama. Melalui sistem ini, anak-anak belajar menghargai perbedaan, menumbuhkan empati, dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidikan inklusif membantu anak berkembang bukan hanya secara akademik, tapi juga secara sosial dan emosional. Berikutnya, contoh penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah inklusif. Menurut Fatmawati 2023, prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah inklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengorganisasian sekolah. Sekolah inklusif melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, evaluasi terhadap setiap komponen pendidikan. Tujuannya agar seluruh kegiatan belajar mengajar mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa, baik reguler maupun berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang adaptif. Sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang fleksibel dan ramah terhadap keberagaman, misalnya dengan menata tempat duduk bervariasi agar siswa dapat saling berinteraksi, serta menyesuaikan metode pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu penyediaan sarana dan prasarana inklusif. Sekolah menyediakan fasilitas dan media pembelajaran yang mendukung akses bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK seperti alat bantu visual atau audio, RAM untuk kursi roda, dan ruang belajar yang ramah disabilitas. Dan yang keempat yaitu kolaborasi antara guru dan guru pendamping khusus atau GPK. Guru kelas dan GPK bekerja sama dalam melakukan asesmen, identifikasi kebutuhan, serta menyusun program pembelajaran individual atau PPI bagi siswa berkebutuhan khusus. Tanggung jawab pembelajaran tetap dipegang oleh guru kelas dan dukungan dari GPK. Yang kelima yaitu pelibatan orang tua dan komunitas sekolah. Guru mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, LSM, dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran inklusif. Komunikasi antara guru dan orang tua membantu memahami kebutuhan serta perkembangan anak. Yang keenam ialah peningkatan kompetensi guru. Guru di sekolah inklusif diharapkan terus mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat pengetahuan serta keterampilannya dalam menangani siswa dengan kebutuhan beragam, agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Penerapannya bisa dilihat dari cara sekolah menata kelas yang adaptif, menyediakan fasilitas ramah disabilitas, dan melibatkan orang tua serta guru pendamping khusus dalam proses belajar. Kesimpulannya yaitu penerapan prinsip inklusif membuat sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka untuk semua siswa. Lanjut ke konsep model pendidikan inklusif terpadu dan kolaboratif. Menurut Penelitian dan Pendidikan 2025, ada beberapa model yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran inklusi di sekolah dasar, yaitu model pendidikan inklusi terpadu dan model inklusi kolaboratif. Pendidikan inklusif terpadu adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang setara dan aksesibilitas bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Pitaza et al. 2023. Model pendidikan inklusif terpadu mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya, sehingga mereka dapat belajar bersama dalam kelas yang sama.
Menurut Witansa 2023, model pendidikan inklusif kolaboratif adalah pendekatan dalam pendidikan inklusif yang menekankan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk guru, spesialis pendidikan khusus, orang tua, siswa, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Prinsip-prinsip kolaboratif dalam pendidikan inklusif adalah dasar bagi pendekatan yang mendorong kerjasama erat antara semua pemangku kepentingan pendidikan, kesetaraan, partisipasi aktif, komunikasi terbuka, dan transparansi menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Jadi, model terpadu ini yaitu menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler dalam satu kelas. Sedangkan model kolaboratif yaitu menekankan kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi, kunci keberhasilan pendidikan inklusif ada pada kolaborasi dan kebersamaan. Dan yang terakhir, peran guru reguler dan guru pendukung. Menurut Mustika 2025 menjelaskan bahwa guru reguler atau guru kelas dan guru pendukung atau guru pendamping khusus atau GPK memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Guru reguler bertugas sebagai pendidik utama yang mengajar seluruh siswa di kelas. Dalam konteks inklusi, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing sosial emosional. Ia perlu mengenali potensi dan karakteristik setiap siswa, menyesuaikan strategi pembelajaran, serta melakukan modifikasi kurikulum dan penyusunan program pembelajaran individual atau PPI bagi siswa ABK. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang ramah, demokratis, dan bebas diskriminasi. Kemudian, guru pendamping khusus atau GPK berperan memberikan dukungan profesional bagi siswa ABK dan guru kelas. GPK membantu dalam asesmen awal, penyusunan PPI, pendampingan belajar, serta evaluasi perkembangan siswa. Ia juga menjadi penghubung antara siswa, guru, dan orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah atau tenaga ahli lain untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara optimal. Jadi, guru reguler berperan sebagai pengajar utama di kelas, sementara guru pendukung membantu dalam pendampingan dan penyusunan program belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, keduanya saling melengkapi agar setiap anak bisa belajar sesuai kemampuannya tanpa merasa tertinggal. Dari seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan inklusif ini bukan hanya soal mengakomodasi perbedaan, tapi juga tentang membangun budaya saling menghargai dalam dunia pendidikan. Pendidikan inklusif ini mengajarkan kita bahwa setiap anak memiliki potensi dan hak yang sama untuk berkembang, sehingga sekolah perlu menjadi ruang yang aman, menerima dan mendukung keberagaman. Melalui pendidikan inklusif, kita diajak untuk memahami bahwa setiap anak ini memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan dihargai tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusif ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan ruang belajar yang menerima keberagaman dan memfasilitasi kebutuhan seluruh peserta didik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat kita semua untuk terus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang ramah, adil, dan berkeadilan bagi kita semua. Sekian paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.